Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Herman dan Al-Mukarram Al-Ustaz Abdus Salam, serta para asatizah, para hujjaj dan para guru-guru serta remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita berkesempatan lagi untuk hadir berkumpul guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga diampuni dan dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Berbarengan dengan hujan gerimis, namun tidak menjadi penghalang untuk kita hadir kembali. Mudah-mudahan ya susahnya langkah kita kemari, mudah-mudahan Allah berikan balasan lebih besar lagi kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita melanjutkan bahasan dari kitab fiqh, yaitu halaman 25 ya. Ini melanjutkan tentang judul yang telah dibahas yang disebut al-musaqat ya. Musaqat ini termasuk sistem bagi hasil ya. Dulu udah kita bahas sistem bagi hasil di dalam agama yang disebut mudharabah atau qirad ya. Itu bagi hasilnya modalnya mesti pakai uang ya, bukan pakai barang. Nah, kalau sekarang pakai barang ini, itu dalam bentuk suatu lahan ya, sawah kek ya, atau ladang kek, kemudian di situ udah ada pohon korma atau pohon anggur ya, udah tumbuh pohonnya. Kalau belum tumbuh nggak bisa itu. Jadi lahannya sudah ada, pohon kormanya juga sudah ada, atau anggurnya juga, pohon anggurnya sudah ada tapi belum berbuah. Ini butuh perawatan. Bahkan ada istilah nanti dikawinkan ya, jadi itu ada benih korma laki, ada benih korma perempuan. Itu yang ngerti tukang kebun lah istilahnya, orang-orang yang memang berkecimpung dalam menangani pohon korma supaya berbuah. Nah, ini pemilik pohon korma ya, dia nggak begitu mengerti atau mungkin dia ogah capek, maka diserahkan semuanya. Nanti hasilnya sesuai dengan perjanjian. Kalau bagi hasil yang modalnya pakai uang, itu kan pakai persentase. Sarang berapa ya, pakai sarang berapa begitu. Ya, apakah 50-50, 50% bagi pemilik, 50% bagi tukang kebun. Ya. Tergantung, apa 40, 60, apa 65, 35%, masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Itu dibolehkan dalam agama. Cuman ada dalam mazhab Syafi'i, dia hanya membatasi pohon korma dan anggur. Kok bisa begitu? Karena dua pohon inilah yang butuh banget perawatan. Pohon-pohon yang lain dilepas, selesai katanya. Pohon korma sama pohon anggur gak bisa dilepas. Dirawat terus, kayak ngerawat bayi begitu. Perhatiannya mesti penuh. Kalau enggak berhasil nanti panennya. Maka dia itu mazhab Syafi'i membolehkan ini. Tapi ada sebagian dari ulama-ulama Syafi'iyah membolehkan segala pohon. Bukan hanya pohon anggur, bukan hanya pohon korma. Segala pohon. Ya, karena memang semua pohon kan butuh perawatan. Paling bedanya ada yang mesti dirawatin banget, yaitulah pohon korma sama anggur. Pohon anggur kan seperti dibikinin rumah-rumahan. Kalau enggak ntar bagaimana? Ntar buahnya gede banget itu, ya, satu tangklik. Kalau nggak pandai-pandai ya bisa rontok ntar akhirnya. Dibikin ada rumahnya begitu. Nah, pohon korma nanti dikawinkan antara bunga laki dengan bunga perempuan, begitu, supaya berbuah banyak. Nah, ini perlu perawatan. Ini namanya musaqat ya. Ada juga tuh dalam Islam namanya muzaroah. Muzaroah ini di dalam mazhab Syafi'i nggak diperkenankan ini.
Jadi misalnya pemilik tanah, pemilik lahan, dia memberikan lahan tersebut, kemudian yang menggarap dia bermodal dengan bibit, sekaligus menanam, sekaligus mengurus. Nanti hasilnya dibagi dua, sarang berapa tergantung perjanjian. Itu namanya muzaroah. Nanti kita ketemu itu. Cuma saya singgung duluan ini, karena ini masalah tanaman dan lahan. Jadi ada seseorang punya lahan, anggaplah sawah sekian hektar, sekian petak begitu. Itu yang gampang, yang disepakati oleh ulama, kontrakin aja selesai. Ya, kalau kontrakin selesai. Tapi kalau pakai bagi hasil, ada istilah nanti bibitnya dari pemilik lahan atau bibitnya dari penggarap. Ini secara mazhab Syafi'i mereka nggak perkenankan, ya, nggak perkenankan. Tapi ada mazhab yang lain membolehkan. Inilah yang saya sebut masalah khilafiyah. Ya udahlah, ikutin keadaan. Di kampung itu misalnya ada sistem bagi hasil yang namanya muzaroah. Ya, bibitnya dari pemilik, ada yang namanya mukhabarah, bibitnya dari penggarap. Ya, itu namanya muzaroah sama mukhabarah. Bedanya masalah bibit. Ya, kalau muzaroah bibitnya dari pemilik lahan, kalau mukhabarah bibitnya dari penggarap. Ya, penggarap ya. Kemudian keduanya nanti bersepakat sarang berapa. Ya. Nah yang paling aman, saya bilang tadi yang paling aman dikontrakin. Anggap kita punya sawah di Sukabumi, sekian petak, ya, kita agak pusing, saya kontrakin tuh, setahun sekian. Ente mau garap bagaimana kita, bebas, mau tanamin apa ke, mau berapa ke hasilnya, selesai itu. Itu yang namanya ijarah. Nanti kita ketemu setelah ini bab ijarah. Ya, tapi kalau sistem bagi hasil, ya begitulah, ada yang menyetujui, ada yang tidak. Kesimpulannya masalahnya khilafiyah. Begitu, masalahnya khilafiyah. Ada kan istilah al-khuruj minal khilafi sunnatun. Keluar dari perbedaan itu sesuatu yang bagus. Artinya mendingan gue gak kerjain dah. Si Anu bilang boleh, si ini bilang gak boleh. Mendingan gak aja, lebih selamat. Lebih selamat. Itu yang disebut ada kaidah, ada undang-undang yang berbunyi al-khuruj minal khilafi sunnatun. Keluar dari perbedaan alias kita enggak, istilahnya kita enggak kerjakan itu, ya, karena kalau kita kerjakan satu sisi ada yang membolehkan seperti mazhab jumhur, sisi lain mazhab Syafi'i enggak membolehkan. Kita ogah aja dah, mendingan kita cari kerjaan yang disepakati bolehnya, seperti ijarah, kontrakin, ya, itu lebih selamat ya. Nah ini saudara-saudara tentang musaqat. Di halaman 25 kita memasuki tentang syaratnya nih. Walaha ailil musaqat syartoni. Ya, baginya, bagi musaqat ini artinya sistem bagi hasil. Ya, dari lahan yang udah ditanemin puun korme, udah ditanemin pohon anggur, cuman belum berbuah. Diserahkan oleh pemilik lahan kepada penggarap atau kepada tukang kebun yang pandai menangani. Nah ini syaratnya nih. Ahaduhuma ayyuqaddiroha al-maliku bimuddatin ma'lumatin. Pemilik lahan mesti menentukan waktu tertentu. Jadi dia sistem bagi hasil yang namanya musaqat dalam tanaman ini supaya ditentuin setahun, 2 tahun begitu ya. Jadi jelas katanya. Di sini dicontohin kasanatin hilaliyah, seperti 1 tahun hilal, 1 tahun hijriyah begitu. Wala yajuzu taqdiruha bi idraki thamrah fil asah. Tidak boleh menentukan waktunya dengan sampai panen. Karena enggak ketahuan katanya tumbuh-tumbuhan itu panennya kapan. Jadi masih ngambang. Lebih baik tentuin aja dalam waktu yang agak lama. Yang sekira-kira biasanya udah panen begitu, misalnya setahun begitu ya. Itu yang pertama syaratnya, harus ditentukan waktunya. Sama dengan kontrakan, nggak bisa kontrakan itu ya, kita kan nyewain, namanya babul ijarah ini, nyewain harus ada ketentuan tertentu, misalnya sebulan, setahun,
5 tahun begitu. Jangan disewain nggak ketahuan waktunya. Nah ini yang terjadi sekarang. Ya, yang zaman dulu terjadi, sekarang mungkin ada bekas-bekasnya. Yaitu apa? Yaitu yang nyewa namanya, yang nyewa nggak mau pindah. Seakan-akan maaf menguasai. Dia mau pindah harus ganti rugi, padahal dia nyewa. Ya, itu terjadi itu di daerah-daerah ya, di kita lah di Jakarta. Karena itu warisan zaman dulu. Dinyewain nggak ketahuan sampai kapan. Maka tuh yang nyewa seandainya dibosen, dia boleh nyewain lagi sama orang. Ya, begitu. Jadi dia seakan-akan jadi pemilik lah begitu. Walaupun nggak megang surat, tapi dia menguasain. Itu yang banyak perkara itu. Kadang-kadang ya jalan tengahnya itu mereka dikasih juga dah pesangon, dihitung, anggap dikontrak misalnya seharga lahan 100 meter. Diminta separuhnya, anggap dijual 1 meter 10 juta, diminta semeter 5 juta. 5 juta kali 100 meter yang dikontrak, yang disewa begitu. Itu buat dia supaya bisa pindah. Ntar pemilik lahan cuma dapat ya 5 juta. Ini aneh saudara-saudara. Agama nggak pernah ngizinin yang begini, nggak pernah ada. Ya, itu mungkin peraturan Belanda kali itu diikutin. Ya, nggak ada itu. Maka yang namanya ini pun musakot, kerjasama bagi hasil dalam tanaman supaya dipastiin setahun, 2 tahun begitu. Ya. Kalau seandainya setahun dipastiin nggak berbuah, ya nggak apa-apa lah. Jadi penggarapnya, tukang kebunnya rugi tenaga, pemiliknya ya rugi nggak dapat buah, nggak ada hasilnya tuh puunan yang udah ditanam. Anggap pun anggur udah ditanam begitu, tahu-tahu ya bagaimana keadaannya, ya jangka waktunya anggap 1 tahun, padahal tuh anggur mungkin setahun berapa kali panen misalnya, nggak berbuah sama sekali. Yang garap rugi tenaga, yang pemilik lahan ya rugi nggak dapat hasil, pohon anggurnya ya udah aja. Nah itu sama dengan bagi hasil yang modalnya duit. Ya, jadi saya pinjam duit 100 juta, saya mau dagangin, begitu, saya mau puter. Kemudian ada perjanjian, saya nanti dapat dari hasilnya 40%. Ya, Anda yang punya duit 100 juta 60%. Saya kembangkan, tahu-tahu bagaimana, tahu rugi terus, bangkrut. Ya udah, pemilik modal saudara 100 juta hilang. Nggak bisa minta ganti sama saya. Saya juga hilang. Apa yang saya hilang? Tenaga. Tapi ini jarang terjadi sih begitu. Ya, maksud saya Allah Subhanahu wa taala nggak menyia-nyiakan dong hambanya. Kalau dia berusaha, dia benar-benar ya nggak banyak dikit dapat hasilnya. Kalau gagal semua emang jarang. Paling tuh disengaja ya diapain begitu biar modalnya habis. Ntar kan enak dia, nggak taunya disimpan di mana tahu. Ngakunya habis, bangkrut, kebakaran dan sebagainya. Maka yang pernah saya bilang, yang enak zaman sekarang jangan pakai sistem bagi hasil. Ente punya duit, ente kembangin sendiri. Kalau ajak orang berat sekarang karena kejujuran susah. Itu sistem bagi hasil harus jujur 100% tuh yang pengelolanya. Kalau enggak jangan mengharap nanti jadi kembang keributan. Maka mendingan ogah aja udah lu kembangin sendiri. Begitu. Ya. Baik. Watsani syarat yang kedua, yang pertama kan tadi ditentuin masanya. Yang kedua ini ayyu'ayyinal malik lil amil juz'an ma'luman. Pemilik lahan nentuin bagian yang mengelola. Jangan, nih pohon korma saya, nih pohon anggur saya, udah lu beresin tuh, lu rawatin, ntar hasilnya ya beres sudah bagaimana kayak. Wah nggak bisa begitu, harus tentuin di depan berapa. Sama juga tadi bagi hasil. Ya. Nih ada duit nih 100 juta, ente kembangin kita. Ya.
Ntar hasilnya bagaimana ya, gampang tuh dah, bagaimana kayak, wah itu kacau, itu alamat keributan itu. Ya. Atau dimintain aja dah, yang penting beras setiap bulan 2 karung, nah, itu jadi riba namanya. Minjem duit 100 juta tiap bulan, untungnya bunganya beras, salah lagi. Ya, pakai bagi hasil, nggak ditentuin sarang berapa, sarangnya nih, bukan sarang burung, sarangnya sarang berapa kan begitu. Ya. Harus tentuin sarangnya, persentasenya. Kalau nggak bisa dah keributan. Nah ini juga al-musaqat begitu, udah diserahin lahan, udah tumbuh puun korma, diserahin dah sama pengelola. Nah ntar ngomong, ini sarang berapa kita? Ya udah 50-50, ya udah ketahuan. Ya, ntar buahnya dapat 100 kilo, berarti 50 kilo yang mengelola, 50 kilo yang pemilik lahan. Ya. Dapat cuma 50, ya sarang 25. Dapat 20, sarang 10. Begitulah caranya. Ya. Jadi ini dikatakan pemiliknya harus nentuin. Wasani ayyu aynal maliku lil amili juz'an ma'luman. Yang kedua syaratnya pemilik menentukan buat pengelola bagian tertentu berapa. Minas samroh dari buahnya. Dicontohin kanis piha, anggaplah sarang separuh. Ya. Berapa nih? Thulutsaha, sepertiganya. Artinya sepertiga buat pengelola, 2/3 buat pemiliknya. Ada masalah nih. Falau qalal malik, seandainya pemilik lahan berkata lil amil kepada pengelola, kepada tukang kebun, alla anna ma fatahallahu bihi minas samrah yakunu bainana. Bahwasanya apa yang Allah berikan rezeki dari pohon ini nanti di antara kita berdua. Ini masih boleh nih di antara kita berdua. Maksudnya sarang separuh. Ngomongnya begitu, bainana di antara kita berdua. Ini dianggap ditafsirkan nih omongan sarang separuh 50-50. Masih boleh itu. Soha katanya. Wahumila alal munasabah. Maka omongan ini ditafsirkan, dibawa pengertiannya sarang separuh. Karena ngomongnya begitu. Nih puun korma. Ya, lu ini rawatin sampai berbuah. Ntar hasilnya bagaimana? Ya hasilnya kita sarang berdua lah. Hasilnya berdua. Kata-kata hasilnya berdua ya sarang separuh begitu. Ya, sarang separuh. Kemudian summal amalu fiha ala dharbain. Kemudian kerjaan ketika ngerawat ini kebun ada 2 kerjaan nih. Ya, ada 2 macam. Amalun ya'udu nab'uhu ila thamrah. Pertama kerjaan kembalinya manfaatnya kepada buahan. Jadi ada pohon korma, ada lahan pohon korma begitu, pohon kormanya belum berbuah. Nah ada 2 kerjaan, ada kerjaan kembali kepada pemilik lahan, ada kerjaan kembali kepada yang ngelola, kepada tukang kebun. Nah mana-mana aja nih, ini kerjaan buat pengelola, ini kerjaan buat pemilik lahan. Yang mana nih harus jelas katanya. Nah ini dijelaskan, maka dibilang tsummal amalu fiha ala dharbain. Kemudian kerjaan di dalam musaqat ini bagi hasil tanaman buahannya ada 2 macam tuh kerjaan. Ahaduhuma, salah satu dari 2 macam itu amalun ya'udu nab'uhu ila thamrah. Kerjaan yang kembali manfaatnya kepada buahan. Contohnya kasaqyin nakhli, seperti mengairi puun korma. Mengairi puun korma alias nyiram itu kerjaan manfaatnya kepada buah. Kalau nggak disiram puun korma ya buahnya payah juga. Maka tuh kalau ente bikin umroh atau bikin haji kan ada ziarah ke Madinah. Ntar ziarah ke Madinah diajak jalan-jalan. Ada istilah ajak jalan-jalan kebun korma. Maksudnya itu di situ ada toko-toko korma jual. Di sebelahnya ada kebun. Saya pernah ngintip tuh, pengen ngelatin kebun korma. Ya kebun korma itu ya ada air, ada selang-selang. Iya ada kolamnya, ada selang-selang. Kolam buat nampung air misalnya. Atau dibuat kokolom lobang. Ya, di pinggiran pohon korma, ya.
Jadi pohon korma itu walaupun dia tanaman gurun pasir, dia juga butuh air. Nah, di sini ini kerjaan siapa nih? Ya, pasti kerjaan yang ngelola dong, masih yang pemilik puunan. Dalam bagi hasil nih kerjaan nih harus dibagi-bagi. Nah, ini katanya kerjaan buat pengelola alias tukang kebun. Kemudian di halaman sebaliknya katanya watalqihuhu, kemudian mengawinkan yaitu bunga puun korme. Karena katanya puun korme itu kalau berkembang dia ada benih laki, ada benih perempuan. Itu dikawinkan, bagaimana caranya saya nggak tahu itu. Ya, itu kerjaan siapa? Kerjaan pemilik lahan ya bukan. Kerjaan yang mengelola. Ya. Maka kan diangkat pengelola, diajak kerjasama. Ini kerjaan dia nih, ngerawatin, disiram, dikawinkan watalqihuhu biwad'i syai'in min tal'idz dzukur fi tal'il inas, dengan mengawinkan atau meletakkan sesuatu dari mayang laki-laki pada mayang perempuan. Ada istilah mayangnya itu. Iya itu. Kalau pisang tandanannya apa itu? Standan, ya, ada bunganya itu. Ya. Nah ini semua fahuwa alal amil. Ini kerjaan yang ngelola. Kerjaan orang yang tadi disuruh, tukang kebun. Ya. Nah kerjaan yang kedua, ini kerjaan yang kembali kepada tukang apa? Kepada pemilik tanah, pemilik kebun. Nih dia nih yang kedua nih. Wathani amalun ya'udu naf'uhu ilal ardi. Yang kedua kerjaan yang kembali manfaatnya kepada tanah. Bikin solokan. Ini bikin solokan ini nanti biar airnya gampang diambil, itu kerjaan pemilik lahan. Bukan kerjaan yang tadi mengelola, tukang kebun, terlalu berat ya. Bikin solokan sekitarnya misalnya ntar diairin. Ini dikatakan amalun ya'udu naf'uhu ilal ard. Kerjaan manfaatnya kembali kepada tanah. Contohnya kanasbid dulab, seperti masang kincir air. Kincir itu yang muter. Ya, itu kan teknologi zaman dulu. Udah ada zaman dulu itu. Kincir ya, dari bambu dibikin yang murah meriah. Jadi air kan mengalir. Itu dia muterkan kincir. Entar tuh air masuk air wadahnya itu yang muter, yang bundar itu masuk air di situ. Entar ketika dibawa ke atas ya ditumpahin. Ya, ditumpahin ke sebelah mari misalnya. Entar dibikin saluran menuju ke sono begitu. Pokoknya ada kincir air. Ya, kalau ente supaya jelas lihat di YouTube. Ada tuh di YouTube. Ya, kanasbid dulab, seperti masang kincir air. Ini kerjaan bukan yang ngelola. Ya, ini kerjaan pemilik lahan. Ini gede nih urusannya. Modalnya gede. Ya, kanasbid dulab, wa hafril anhar, bikin lobang, bikin saluran. Wahafril anhar, yaitu menggali saluran. Fahuwa ala rabbil mal, ini kewajiban pemilik tanah, kewajiban pemilik lahan begitu. Nah itu contohnya itu dah ada kerjaan dua macam, ada yang kembali kepada pengelola tukang kebun, ada yang kembali kepada pemilik lahan masing-masing. Ini nggak boleh dibolak-balik begini. Begitu memang peraturannya. Ya. Kemudian wala yajuzu ayyusarrital maliku alal amili syai'an laisa min a'malil musaqat. Ini semacam kelanjutan omongan tadi. Tidak boleh pemilik lahan mensyaratkan kerjaan atas yang mengelola yang bukan kerjaannya begitu. Anggap nih yang ngelola lu mesti bikin solokan lu. Ya, nggak bisa begitu. Itu kan bikin solokan kerjaan pemilik, bukan kerjaan yang mengelola. Nggak bisa dibebanin kepada dia, begitu. Jadi dikatakan wala yajuzu, tidak boleh ayyusarrital malik, pemilik mensyaratkan
alal amil, atas pengelola, syai'an, sesuatu disaratin, laisa min a'malil musaqat, dan ini bukan kerjaan dari musaqat, ya, yaitu bukan kerjaan si pengelola. Contohnya kahafrin nahri, seperti gali sungai, bikin solokan. Ini kerjaan pemilik. Wala yustaratu aidan infiradul amil bil amal, dan juga disyaratkan bahwa si amil, si pengelola, dia bekerja sendiri, nggak boleh melibatkan pemilik. Maksud saya kerjaan pengelola urusan pengelola, kerjaan pemilik urusan pemilik kebun, begitu. Nggak boleh entar kata pemiliknya, entar gue bantuin, nggak bisa begitu. Ya tapi sih kalau bantuin boleh aja, cuman entar saya ikut serta dah mengelola, saya ikut serta mengelola, cuman entar saya dapat lagi bagian. Waduh, aturan tadi perjanjiannya 50% karena saya ikut serta di situ bantuin ente, saya dapat lagi 10%, saya jadi bukan 50% dah, jadi 60. Ini sih kacau kalau begini, nggak bisa katanya. Jadi biarlah kerjaan pengelola, jangan pemilik ikut campur. Kalau bantuin boleh, tapi jangan dihitung dengan duit. Ini dihitung. Misalnya dia punya anak, nih anak saya nih, ntar bantuin, ya megang ini, megang onon, ntar dia ada gaji katanya. Nah ini yang repot. Nggak boleh itu, kecuali si pengelola emang dinyari temen. Dibilang nih gue sendirian gak kuat nih ngurusin kebun korma lebar banget, gue cari temen 2-3 orang, nah itu terserah tuh dah. Ya ntar urusan dia tuh hasilnya tuh dah. Ini yang gak boleh, ini pemilik ini mau campur tangan lagi dengan harapan dia dapat imbalan lagi. Nah, itu yang gak bisa itu. Ini yang disebut wa yustaratu aidan infiradul amil bil amali, dan disyaratkan juga bahwa pengelola itu bekerja sendiri begitu. Dalam arti pemilik lahan nggak ikut campur tentang urusan dia. Nih, walau syaroto rabbul mali, seandainya pemilik lahan mensyaratkan amala gulamihi, yaitu pembantunya bekerja tuh bantuin dia, ma'al amil, bantuin tukang ngelola lahan tersebut, lam yasih, maka nggak sah. Dibantuin bukan cuma-cuma, bantuin tadi bilang ini nih saya punya budak, akan bantuin kamu nanti ngelola ini, ntar kasih bagian dia. Waduh, nggak bisa, karena pemilik lahan campur tangan di sini. Ya, kecuali memang yang mengelola nyari orang karena dia nggak sanggup. Kalau bantuin aja tanpa minta imbalan ya nggak apa-apa. Itu, ini minta imbalan ntar. Jadi kasihan pengelolanya itu, jadi nggak enak dia, malah yang minta pemilik kebun lagi. Gue bilang apa dah, ya, yang minta ini pemilik kebun, dibilang nih gue punya anak nih satu, dia nggak ada kerjaan, udah lu ajak dia dah kerja di situ, ya ntar bagi dia bagiannya, alah kan begitu. Nah, ini nggak bisa katanya nih. Jadi campur tangan dari pemilik kebun. Kemudian wa'lam anna aqdal musaqat lazimun minat torofain. Ketahuilah oleh kamu bahwa akad bagi hasil dalam masalah mengelola pu'un korma, mengelola pu'un anggur, akad di sini akad mengikat begitu. Akdun lazimun, mengikat. Nggak bisa satu pihak bubaran, nggak bisa. Kalau gitu gogadah, nggak bisa begitu. Udah ada perjanjian selama setahun lu ngurusin kebun gua. Sekarang lu pulang kampung begitu aja. Siapa yang ngurusin? Mana gue nggak punya pembantu, gue sendirian. Ini namanya nyakitin ini. Nyakitin. Ini akad mengikat. Ya, akad mengikat begitu. Kalau dia meninggal, dia bisa digantiin sama siapa kek? Mungkin ahli warisnya kali. Kan begitu. Nih, wa'lam anna aqdal musaqat lazimun minat torofain. Ketahuilah oleh kamu bahwa akad musaqat ini lazim alias mengikat minat torofain dari kedua belah pihak. Kecuali man kedua belah pihak setuju, ayo sekarang kita bubaran bagaimana? Iya dah, saya juga nggak sanggup juga. Ya udah, emang dua-duanya mau. Apa boleh buat?
Tapi kalau sepihak nggak bisa dah, ya nggak bisa itu. Walau khoroja, ini ada masalah lagi. Walau khoroja thamar, seandainya buahan ini nih yang dikelola oleh seseorang, ya, pohon korma kah, pohon anggur kah, kemudian pemiliknya berwasiat lagi. Susah nih pemiliknya nih, ini pemiliknya nih kayak apa ini, bikin kusut. Anggap saya nyerahin lahan, ada pohon korma, ada pohon anggur. Sebelum saya meninggal itu masih akad, belum selesai akadnya, anggap 2 tahun. Saya sebelum meninggal saya wasiat ame seseorang, ame teman kali, tuh saya wasiat tuh ntar pohon anggur atau pohon korma tuh yang digarap ame si fulan, ntar hasilnya buat lu semuanya dah. Loh, mana bisa? Lu kan lagi perjanjian berdua sarang separuh. Diwasiat. Ini bagaimana ini? Sedang belum meninggal dan dia meninggal wajib dilaksanakan. Ini sebab salah. Itu bisa diatur katanya. Maka tetap sah wasiatnya. Cuman orang yang tadi berwasiat dan meninggal harus ganti rugi, dalam arti si pengelola harus diupahin. Lantaran udah ngelola sekian bulan. Ya, udah berbuah. Tahu-tahu ada surat bahwa yang pemiliknya berwasiat sebelum meninggal bahwa hasil kebun tersebut buat si fulan utuh semuanya. Nah, gue yang ngelola dapat apaan? Nah, saya ngelola dikasih uang ganti rugi semacam upah kerja. Lu kerja berapa bulan di situ seakan-akan. Sebulan berapa? Nanti yang nentuin pengadilan. Begitu, pengadilan tentuin. Apa boleh buat? Ini dia nih masalahnya nih. Walau khorojas samar mustahaqqan, seandainya buahan udah keluar, cuman ini udah apa nih, dimiliki sama seseorang dengan jalan diwasiatkan. Ka'an auso bithamratin nahli al musaqo alaiha, seperti pemilik berwasiat buah dari puunan korma itu yang tadi ada akad musaqot untuk si fulan. Nah, di sini yang menang yang berwasiat. Palil amil, maka bagi yang mengelola ala robbil mal, atas pemilik lahan ujratul mithli, diberikan upah pasaran diamalihi dari perbuatannya. Maksudnya anggaplah saya mengelola kebun saudara, ya udah berbuah tinggal panen, atau dibaca, dikasih surat wasiat, dan yang berwasiat udah mati, berarti kan mesti dijalani nih wasiat. Ya, maka saya menurut pengadilan tetap dapat duit, seakan-akan saya kerja dah. Ya, maka dapat upah berapa bulan saya kerja di situ sampai berbuah tuh puunan sebulan sekian. Nah, selama setahun sekian direkan tuh dah. Nanti yang tentuin pengadilan, ya pengadilan Islam yang nentuin. Ya. Apa boleh buat? Pemiliknya pakai wasiat sih. Ya apa boleh buat tuh, dalam kitab fikih tuh dimenangin tuh katanya, dimenangin tuh pemilik kebun. Ya, jadi nggak dosa karena udah diapain, digantiin dengan duit tuh, yang ngelola, diupahin lah. Ya, sama dengan begini nih, ada cerita lagi. Zaman dulu di Jakarta, saya juga kerjain dulu, miarain sapi, miarain ayam, kambing, dengan cara bagi hasil. Kalau kambing anaknya 2 sarang 1, anaknya 4 sarang 2, anaknya 3 ya sarang 1,5. Ntar bagaimana diatur, bukan dipotong 2 repot tuh kambing. Ya. Itu dalam agama nggak bisa tuh cara begitu. Itu namanya sistem ngupain tapi salah. Kok bisa begitu? Ya, soalnya tadi pakai bagi hasil. Kalau ada hasilnya, kalau enggak, sedangkan ini kan bukan duit, bukan sistem bagi hasil duit. Ini binatang. Itu yang miara binatang seperti kambing, di ngempanin berapa duit, beliin ampas berapa duit. Sampai tuh gede tuh kambing nggak beranak-beranak. Majir, kenal majir? Majir, kebebeng. Nggak berbuah, kasihan tuh yang ngelola. Maka di sini nih nanti secara pengadilan tentuin
bahwa yang miara kambing tersebut dapat upah seukuran dia ngurusin kambing. Upahnya harga pasaran. Dan akad tersebut akad salah, akad batil. Nggak boleh dilaksanakan. Tapi dulu dilaksanakan tuh sama kita. Miara ayam, ya, adat itu. Secara hukum agama nggak bisa itu. Karena nggak jelas. Kalau beranak, kalau nggak beranak, kembang keributan. Pusing. Begitu. Kalau terjadi juga, maka yang ngelola, yang miara di kesianan tuh. Tetap diupahin. Dengan harga pasaran. Nah, ini juga tadi begitu nih. Dikasih harga pasaran upahnya. Ya. Nah, nanti ini yang akan datang faslun fi ahkamil ijarah. Pasal menerangkan tentang ijarah. Nyewain, jual jasa. Ya, jadi nyewain rumah. Yang diambil bukan rumahnya, diambil manfaat tuh rumah. Ya, itu namanya ijarah. Termasuk ijarah, saya punya kepandaian, pandai bikin rumah. Ya, saya disewa, diambil manfaat saya, bukan orangnya diambil. Saya punya manfaat, punya kepandaian, pasang bata, pasang ini, apa bikin rumah lah begitu, tukang batu, tukang kayu. Ya. Nah, saya bayar dia. Ada yang bayar istilahnya borongan, ada yang bayar per hari. Harus jelas sehari berapa, 100 sekian. Ya udah, itu namanya juga saya ijarah itu. Saya nyewa seseorang untuk bikin rumah. Dengan sewanya, ya upahnya sehari 100 lebih. Entar gajian seminggu sekali. Begitu. Itu ijarah tuh masuk itu. Ya. Istilah sekarang jual jasa. Jasa bikin rumah, jasa ngebor, jasa ngelas, jasa, waduh. Ya. Sekarang tuh kalau nyari duit yang gampang emang jual jasa. Cuman ente harus punya kepandaian. Maka mesti kita punya kepandaian supaya rezeki nggak seret. Kalau orang punya kepandaian jadi tukang, duit kayaknya gampang. Orang punya kepandaian bisa ngelas, di ngelas ntar ada aja dah. Ini yang repot nggak punya kepandaian apa-apa. Modal nggak punya juga, berata hidup dah. Modal nggak ada, kepandaian nggak ada. Padahal tuh kepandaian modal. Nah sekarang alhamdulillah ada SMK, sekolah kejuruan apa namanya. Nah itu kepandaian itu. Maka belajar tuh SMK dah. Maka saya bilang orang yang miskin, yang duitnya sedikit, nggak usah sekolah universitas dah. Langsung aja dah, habis SMP apa? SMK. Tamat SMK bisa kerja lantaran punya kepandaian. Coba dia habis SMP, SMA, belum jelas. Nyari kerja agak susah, nggak punya kepandaian. Iya, maka harus pintar-pintar juga ini, nentuin. Iya. Ya rezeki perlu diusahain, nggak boleh diam aja. Orang Islam kudunya terdepan maju, tapi apa yang dikata? Ya, paling belakang dia. Ya mau dibilang apa? Inilah saudara-saudara apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Baiklah, ya. Kita akhiri saudara-saudara dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mengharap semoga Allah sampaikan pahala suratul Fatihah kepada yang telah wafat khususnya, yaitu ibu bapak, guru-guru kita, mertua, atau istri yang sudah wafat, anak, ya, saudara, semoga Allah ampuni mereka. Dan juga semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.